Okay, let's go. 너와 난 100m 우리 잘해. 학교 끝나면 회사 갈래. 지금 바로 다 갈게. 제발 집엔 보내지 마세요. 가끔은 나를 꿈꿔. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa dengan NPM 1906-10-30-2002 dengan dosen penelaahan awal Ibu Soehartati SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan ide penelitian saya, yaitu dengan judul Pemahaman Konsep Matematis Siswa Ditinjau dari Kemandirian Belajar pada materi program linier di kelas 11 Makon Aceh. Nah, adapun yang menjadi latar belakang di sini, yang pertama ada harapan. Nah, berdasarkan Permendiknas RI No. 22 tahun 2006 bahwa salah satu tujuan dari pembelajaran matematika di sekolah adalah supaya siswa dapat memahami konsep matematika sehingga dapat menyelesaikan dan memahami soal-soal matematika. Nah, jadi pemahaman konsep matematis ini merupakan salah satu kemampuan dasar yang perlu dikuasai siswa dalam belajar matematika. Selanjutnya ada kenyataan. Nah, di mana didasari pada hasil penelitian TIMSS pada tahun 2015 bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis di Indonesia ini masih rendah, yaitu menempati peringkat ke-44 dari 49 yang mengikuti tes dengan skor rata-rata pemahaman yaitu 395. Nah, selain itu juga didasari pada hasil pengamatan selama PLP 2 di SMA Keberbakat Olahraga Negeri Aceh atau Semakon Aceh, di mana ditemukan permasalahannya yaitu banyak dari siswa Semakon memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis yang masih berada pada kategori rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya waktu belajar bagi siswa dan juga dengan waktu belajar yang terbatas tersebut masih ada siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru, sehingga membuat mereka ini tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya ada masalah. Nah, dikarenakan terjadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, sehingga hal tersebut menimbulkan suatu permasalahan di mana kemampuan matematis siswa masih rendah. Di mana dalam pembelajaran matematika masih ada siswa yang kurang dalam memahami konsep dari materi matematika, sekalipun materi tersebut sudah dipelajarinya. Nah, adapun solusi yang ditawarkan di sini adalah diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kemampuan pemahaman konsep matematis yang ditinjau dari kemandirian belajar di kelas 11 Makon Aceh pada materi program linier, di mana kemandirian belajar ini merupakan salah satu aspek psikologis yang dapat memberikan dorongan motivasi terhadap keberhasilan siswa ketika belajar matematika. Adapun yang menjadi rumusan masalah di sini adalah bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematis siswa ditinjau dari kemandirian belajar pada materi program linier di kelas 11 SMA Keberbakatan Olahraga Negeri Aceh. Yang menjadi tujuan penelitian di sini adalah yaitu untuk menguraikan gambaran tentang kemampuan pemahaman konsep matematis siswa ditinjau dari kemandirian belajar pada materi program linier di kelas 11 SMA Keberbakatan Olahraga Negeri Aceh. Nah, selanjutnya yang menjadi manfaat penelitian di sini adalah yang pertama ada manfaat teoritis, menjadi bahan referensi dan masukan untuk peneliti lanjutan. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu untuk siswa dapat menjadi masukan dan pengalaman baru dalam belajar. Sedangkan untuk guru dapat menjadi masukan
bagi guru untuk peningkatan terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berdasarkan kemandirian belajar. Sedangkan untuk sekolah, sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran. Sedangkan untuk peneliti sendiri, sebagai tambahan ilmu dan wawasan terhadap penulisan karya ilmiah. Dan peneliti juga dapat mengaplikasikan materi perkuliahannya yang didapatkan di bangku kuliah. Selanjutnya ada landasan teori dan penelitian yang relevan. Nah, yang menjadi landasan teori di sini adalah yang pertama ada pemahaman konsep matematis, yang kedua ada kemandirian belajar siswa, yang ketiga ada tinjauan materi program linear, dan selanjutnya ada penelitian yang relevan. Nah, yang menjadi metode penelitian di sini yang pertama ada pendekatan penelitian, yang kedua ada tempat dan waktu penelitian, yang ketiga ada subjek penelitian. Nah, yang menjadi pendekatan dan jenis penelitian di sini adalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Selanjutnya, subjek penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah dipilih berdasarkan teknik proporsi sampling pada siswa kelas 11 IPA Semangkon Aceh. Nah, adapun tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023 di Semangkon Aceh yang berlokasi di Lung Raya, Kecamatan Bandar Raya, Kota Banda Aceh. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Nah, dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yaitu soal tes materi program linear, angket kemandirian belajar yang terdiri dari 29 pernyataan yang berupa angket tertutup. Selanjutnya ada lembar wawancara, di mana wawancara di sini digunakan untuk memperkuat hasil tes dan angket kemandirian belajar siswa. Selanjutnya ada keabsahan data atau validasi. Untuk mengecek keabsahan data penelitian maka digunakan triangulasi. Nah, dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode, di mana dalam triangulasi metode ini uji kredibilitas data dilakukan dengan cara memverifikasi data pada sumber yang sama dengan metode yang berbeda. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, dalam penelitian ini teknik analisis data yang pertama ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data, yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Selanjutnya prosedur penelitian antara lain. Nah, yang pertama ada tahap pralapangan, yaitu tahap yang dilakukan peneliti sebelum turun langsung ke lapangan. Selanjutnya ada tahap pekerjaan lapangan, yaitu tahap yang dilakukan peneliti ketika berada di lapangan. Selanjutnya ada tahap analisis data, yaitu tahap peneliti dalam menganalisis data atau mengolah data. Nah, sekian paparan singkat dari ide penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.